Halo kreator pemula, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi kita di channel FCI, Forum Kreator Indonesia, tempat ngetemnya para kreator pemula. Di video kali ini kita akan membahas 8 kunci sukses bagi YouTuber pemula. Nah, konten ini saya dedikasikan buat teman-teman kreator pemula di seluruh tanah air Indonesia. Dari akun YouTube Alfra Alika. Bang, saya pemula bikin YouTube. Saya pribadi masih pemula, teman-teman. Tenang aja, kita sama-sama belajar di sini ya. Kita sama-sama tukar pengalaman. Saling bahu-membahu, sukses bersama, dan saling mensukseskan. Lanjut baca komennya ya. Minta dukungan bang, biar sukses seperti abang. Kalau dukungan tentu saya dukung, saya support semua teman-teman kreator pemula. Tapi kalau berbicara biar sukses seperti abang, seperti saya maksudnya, saya mohon maaf teman-teman, saya pun masih belajar. Saya belum layak disebut sukses, saya belum merasa sukses, tapi masih dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kita lanjut ya. Terima kasih tutorialnya bang, semoga bermanfaat seperti saya YouTuber pemula, amin. Kalau misalkan memang dari channel FCI ini ada yang berguna, bermanfaat, teman-teman pemula ada yang termotivasi, syukur alhamdulillah ya. 8 kunci ini adalah yang sudah saya praktekkan di channel saya yang pertama, yang sudah monet, yang sudah gajian, dan subscribernya alhamdulillah setiap bulan itu sampai 700 sampai 800 subscriber baru. Nah, di channel ini kontennya khusus tentang YouTube, mayoritas pengalaman-pengalaman saya yang ingin saya bagikan di sini buat teman-teman kreator pemula dengan tujuan semoga berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan bagi YouTuber pemula. Baik, 8 kunci ini saya sebut dengan 8K. Yang pertama, ketahui aturan main YouTube. Nah, ini penting teman-teman. Jadi sebelum kita terjun ke YouTube, sebelum kita nge-YouTube, kita harus tahu dulu aturan mainnya itu seperti apa sih. Syarat-syaratnya itu bagaimana sih. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Serta ketahui konsekuensinya apabila kita melanggar ketentuan-ketentuan atau aturan main dari YouTube itu sendiri. Kenapa sih kita harus ketahui aturan mainnya? Karena gini teman-teman, agar dalam perjalanan kita nge-YouTube itu kita tidak terkena sanksi, terkena dismount, terkena banned, seperti apa yang telah saya rasakan. Karena dulu saya waktu nge-YouTube itu tanpa perhitungan, tanpa belajar terlebih dahulu. Bikin channel, upload video apa aja, pakai musik orang lain, kemudian upload video orang lain, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Yang sebetulnya kalau saya mau belajar, tentu tidak akan mengalami hal-hal yang pernah saya sebutkan. Kena dismount, kena banned, nah itu. Jadi yang pertama adalah ketahui aturan mainnya. Nah, setelah kita tahu aturan main YouTube seperti apa, maka kunci K berikutnya adalah kenali minat diri. Kenali minat diri kita itu apa sih? Kita minatnya terhadap apa? Apakah seni, apakah olahraga, apakah teknologi informasi, apakah masak-memasak, apakah vlog, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui, untuk mengenali minat kita itu di mana, fashion kita itu dalam hal apa sih, maka sesuaikan dengan dengan hobi kita. Kalau kita hobinya misalkan travel, maka bikin channel kontennya tentang traveling, wisata. Kalau misalkan hobi kita memasak, berarti konten kita ya seputar memasak. Contoh yang teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Ada yang hobinya misalkan memancing. Bisa kan jadi YouTuber sukses, jadi YouTuber besar. Kemudian untuk menemukan minat kita di mana, dalam hal apa, itu juga bisa disesuaikan dengan pekerjaan kita. Misalkan teman-teman ada yang menjadi guru, maksimalkan itu. Teman-teman bisa membuat konten yang isinya tentang edukasi sesuai dengan latar belakang pendidikan, apakah misalkan bahasa Inggris atau matematik dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan konten.
Kemudian pekerjaan teman-teman misalkan kerja di bengkel, itu pun bisa dijadikan konten. Atau teman-teman ada yang misalkan di kampung nih, bertani, bercocok tanam, berkebun, berladang, itu bisa dijadikan konten, bisa menjadi YouTuber. Nah, jadi kenali minat diri, sesuaikan dengan bakat, dengan hobi, dan juga dengan pekerjaan kita. Itu adalah kunci K yang kedua, kenali minat diri. Setelah kita mengenali minat diri kita, dalam hal apa, dalam bidang apa, passionnya apa, maka K yang ketiga adalah kerjakan mulai sekarang, jangan banyak alasan. Action, bikin channel, bikin video, upload video. Dan tentunya jangan banyak alasan. Seperti apa? Misalkan, saya kan nggak pede, saya malu, saya grogi, saya nggak punya HP yang bagus, HP saya HP kentang, dan lain sebagainya. Kalau kita banyak alasan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa memulai. Nah, jadi K yang ketiga, kerjakan mulai sekarang, jangan banyak alasan. Kunci K yang keempat adalah konsisten. Nah, dalam YouTube, konsisten ini minimal harus dalam dua hal. Yang pertama, konsisten terhadap jenis konten, terhadap niche konten. Kalau misalkan kita dari awal kontennya tentang memancing, maka sebaiknya selanjutnya konten berikutnya dan berikutnya juga tentang memancing. Harus konsisten. Jangan hari ini memancing, besok mukbang, besoknya lagi misalkan membahas olahraga, besoknya membahas politik. Nah, usahakan tidak seperti itu, tapi konsisten dalam satu jenis konten, dalam satu tema konten. Kemudian konsisten yang kedua adalah konsisten upload. Kita harus terus upload, sampai kapanpun kita harus tetap upload. Meskipun kita misalkan sudah menjadi YouTuber yang besar, tetap kita harus upload. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus latih konsistensi kita. Konsistensi untuk upload video, minimal 1 minggu sekali. Kalau bisa 2 minggu sekali. Atau silahkan dengan kemampuan teman-teman. Sebisa mungkin minimal 1 bulan itu harus upload video. Lebih bagusnya 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali, paling tidak 1 minggu sekali. Tapi minimalnya banget adalah 1 bulan sekali. Kunci yang berikutnya adalah K yang kelima, yaitu kualitas. Kita harus sebisa mungkin memperhatikan kualitas konten kita, kualitas video kita. Apakah video kita itu berkualitas? Tentunya kualitas ini banyak aspek ya. Apakah dari aspek manfaat atau tidak, berguna atau tidak, menarik atau tidak, dibutuhkan orang atau tidak, dan lain sebagainya ya. Karena apalah gunanya kita upload video tapi isinya itu nggak jelas ya, orang nggak bisa membaca ini tujuannya apa, maksudnya apa, kemudian nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, itu cenderung tidak akan berkembang dengan baik. Nah, jadi kunci K yang kelima adalah kualitas. Kita harus sebisa mungkin memperhatikan dan memperbaiki kualitas konten atau kualitas video kita. Kemudian K yang keenam adalah kreatif. Teman-teman, seseorang yang memiliki kreativitas tentu akan mudah menemukan jalan kesuksesan. Di dalam dunia YouTube, kreativitas itu sangat mutlak, sangat penting, dan sangat diperlukan. Teman-teman, kreativitas itu banyak macamnya. Apakah dari sisi misalkan editing video, atau dari sisi syutingnya, atau misalkan dari sisi adegan, dari sisi narasi, dari sisi cara penyampaian, dari sisi penampilan, dan banyak hal. Jadi K yang keenam, kreativitas. Ini penting dan perlu. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman pasti akan menemukan kreativitas teman-teman sendiri seiring berjalannya waktu. Asalkan mau terus berusaha, riset, dan juga belajar. Itu adalah K yang keenam. Kemudian K yang ketujuh adalah keyakinan. Kita harus yakin. Tanamkan dalam pikiran positif kita bahwa kita ini yakin bahwa saya mampu, saya bisa.
yakin teman-teman akan menemukan kesuksesan di kemudian hari. Itu adalah kunci K yang ke-7. K yang ke-8 adalah kesabaran. Nah, ini teman-teman, di dalam dunia YouTube, kesabaran itu sangat berharga sekali. Jangan sampai kita tergoda dengan jalan-jalan pintas. Bersabarlah memulai dari awal. Nikmati prosesnya dan syukuri apapun hasilnya. Seberapapun hasilnya, syukuri. Nah, itu adalah poin-poin dari kesabaran. Nah, teman-teman semua, saya sengaja di sini ada afirmasi nih. Ada afirmasi, teman-teman bisa lihat. Nah, ini sangat memotivasi sekali buat saya, teman-teman. Afirmasi ini ya, sukses itu melewati banyak proses, bukan protes. Nah, jadi artinya kita harus menikmati proses, karena nasib setiap orang tidak persis sama. Ada yang channelnya cepat maju, ada yang sedang-sedang saja, ada yang menemukan banyak kesulitan. Nikmati prosesnya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, itulah proses kita. Maka nikmati proses kita itu. Nah, kemudian ada afirmasi lagi nih teman-teman. In this life, we got what we believe. Mohon maaf, Inggrisnya belepotan. Jadi pada intinya, dalam hidup ini, kita bisa memperoleh apa yang kita yakini. Nah, ini adalah afirmasi dari kunci K yang ke-7 tadi, yaitu keyakinan. Nah, itu ya teman-teman semua, 8 kunci K untuk menuju kesuksesan bagi seorang YouTuber pemula. Versi Bang One, channel Forum Kreator Indonesia. Semoga sharing-sharing kita pada video kali ini bisa menambah motivasi, bisa menambah yakin dan semangat buat teman-teman kreator pemula. Saya doakan, saya support bagi teman-teman pemula yang masih awal-awal ngerintis. Yakin, pasti bisa. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama berada dalam satu gerbong yang sama, yaitu menuju kesuksesan. Yuk kita bareng-bareng, kita saling support, saling dukung, kita sukses bersama dan saling mensukseskan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.